video kali ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana untuk membuat cara edit gambar dan sebagainya, tapi pada waktu atau kesempatan ini saya akan memberikan review bagaimana atau apa aja yang terdapat di aplikasi Pixellab. Kita langsung masuk ke aplikasinya Pixellab, dan inilah tampilan utama dari aplikasi Pixellab dalam rasio 16:9. Saya biasanya menggunakan aplikasinya dalam rasio yang seperti ini, tampilannya landscape. Kita langsung saja, di sebelah kiri atas adalah menu pensil. Di sini keperluan untuk editing teks atau logo. Bisa langsung ke menu pensilnya dan edit untuk masukkan teksnya. Kita klik saja, lalu kita masukkan kata yang akan kita gunakan. Apabila selesai, klik selesai dan oke. Untuk yang lainnya di sini juga ada copy untuk mengcopy dari teksnya. Lalu untuk memperbesar text size-nya di sini seperti ini. Lalu checklist, dan juga terdapat dari relative position. Saya biasa menggunakannya untuk posisi tepat berada di tengah seperti ini. Selanjutnya adalah color, warnaan. Sini bebas ada ya warna color ini, dan warna gradients seperti ini. Lalu terdapat juga untuk tampilan di depan, menampilkan teks atau gambar tulisan ini di depan dari tulisan yang pertama tadi. Yang ini untuk memindah di tempat belakang dari teks yang pertama, seperti itu. Menu selanjutnya adalah menu sampah ini yang sering saya gunakan apabila keperluan editing foto atau gambarnya. Ini kita menghilangkan teksnya di sini. Lalu oke. Kita menghilangkan kembali, kita klik saja tulisannya, lalu kita klik icon sampah lagi, lalu tekan lagi dan oke. Menu selanjutnya adalah kembali, untuk mengembalikan dari gambar atau tulisan kita yang sudah terhapus. Mau kita kembalikan kembali, klik aja yang ini, menghapus seperti tadi, seperti ini. Untuk menu selanjutnya adalah kaca pembesar ini, untuk memberikan kejelasan detail dari gambar atau tulisan teks yang akan kita edit. Untuk lebih spesifik lagi, kita bisa membesarkannya seperti ini di menu yang ini. Untuk selanjutnya adalah garis bantu. Menu garis bantu ini agar kita bisa menyeimbangkan dari posisi kanan ke kiri dan atas dan posisi bawah seperti ini. Jadi tidak akan ada selisih atau jarak antara kanan dan kirinya karena menggunakan garis bantu ini. Untuk kembali kita klik lagi menu yang kita gunakan seperti ini. Untuk selanjutnya adalah menu layer. Adalah lapisan atau tumpukan. Apabila terdapat tulisan atau gambar yang banyak seperti ini,
kita copy. Contoh kita edit dulu. Seperti ini. Contoh lagi atau kita beli warna, kita perbesar seperti itu. Nah, masuknya lapisan ini kita juga bisa memindahkan posisi dari depan ke belakang seperti ini. Nah, ini tulisan Bidun berada di belakang dari new text-nya. Kita bisa memindah lagi dengan menggeser kembali seperti ini. Tulisan Bidun berada di depan new text-nya. Seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa di sini juga ada menu yang sangat sering saya gunakan dalam penggabungan gambar atau tulisannya, yaitu dengan cara mengklik di sini, lalu klik kembali di sini. Sebelumnya kita pilih terlebih dahulu ya, lalu klik kembali di sini dan oke. Gambar yang terpisah menjadi satu bagian seperti ini. Seperti itu. Lalu klik untuk kembali. Nah, selanjutnya adalah menu plus. Menu plus ini adalah bagian yang sangat sering kita gunakan untuk menambah teks, menambah stiker, shape, dan menambah font foto atau gambar yang ada di galeri, serta untuk menggambar draw di sini. Seperti itu. Contohnya kita menambahkan teks di sini bisa, di menu ini pun bisa seperti tadi. Untuk menggantinya, kita kembali ke menu kembali. Kita bisa menambahkan stiker di sini. Stiker macamnya ada di sebelah kanan ini. Bisa bentuk gambar seperti ini, ulang tahun. Tapi jarang sekali kita atau saya menggunakannya. Kebanyakan saya menggunakan dari shape atau galeri. Terkecuali stiker ini yang bulat transparan ini ya. Ini kadang digunakan untuk memberikan pewarnaan, gradasi warna apabila diperlukan. Selanjutnya kita ke save. Tampilannya seperti ini. Radius ini adalah untuk membentuk sudut lancip atau sudut yang tumpul seperti ini. Kita bisa mengaturnya dari kotak menjadi bulat seperti ini, bisa di sini. Untuk opacity yang bagian tengah ini bisa kita dibuat transparan seperti ini. Warna tentunya kita bisa memilih warna di sini. Warna biasa atau gradients. Stroke adalah ketebalan dari setiap garis-garis pinggirnya seperti ini. Opacity dari stroke sendiri bisa diatur seperti ini. Warna stroke sendiri bisa dipilih sama seperti warna stroke-nya. Warna shape-nya maksudnya bisa dirubah warna sesuai dengan yang keinginan di sini, atau gradients di sini. Di sini untuk mengatur sudut yang tumpul, di sini sudut yang lancip seperti ini. Jadi tidak bisa dirubah lagi di radius ini ya. Langsung saja ke pengaturan ini, langsung ke sudut yang lancip seperti itu. Blur radius adalah blur untuk samping, kanan, kiri, atau di sekelilingnya seperti ini.
biasanya saya menggunakan, mungkin di opacity ini dikosongkan seperti ini ya. Untuk opacity tetap blur radius juga tetap di level 0 seperti ini. Ini biasanya untuk pembuatan bingkai dan lain-lain. Kita juga bisa memilih bentuk di sini. Ada bentuk bulat, langsung dapat bulat seperti ini. Ada bentuk bintang sesuai dengan yang kita butuhkan. Ada efek lightning atau petir seperti ini, dan bentuk-bentuk lainnya seperti itu. Apabila sudah selesai, lalu kita checklist. Untuk selanjutnya kita kembali ke menu plus kembali, lalu kita ke galeri. Kita bisa mengaturnya di sini. Apabila kita mempunyai project dari tulisan atau gambar yang akan kita edit, kita klik yang garis 3 ini kiri atas, lalu ke gambar, lalu kita pilih folder mana yang sudah kita siapkan untuk menyimpan dari foto atau gambarnya, logo dan sebagainya. Biasanya saya simpan di menu project seperti ini. Kita buatkan khusus agar tidak tercampur dengan gambar-gambar yang lainnya, dan dalam mencarinya pun singkat dan tidak membingungkan ya. Klik seperti ini, itu sudah terdapat dari foto yang akan kita edit seperti ini. Di sudut ini kita bisa merubah kanan kirinya, atas bawahnya, membalikkan seperti ini, dan ukurannya pun di sini banyak. Bisa memutar kiri, kembalikan ke kanan, dipilih bentuk bulat dan sebagainya. Kita kembalikan apabila pemakaiannya seperti ini, lalu kita checklist. Selanjutnya adalah drawing. Ini di sini biasanya saya digunakan untuk memberikan efek bayangan dari objek yang tidak menempel, kita kesankan menempel ke objek yang lain, biasanya kaki ke lantai dan sebagainya seperti itu. Di sini juga kita bisa mengatur ketebalan dari coretan seperti ini. Nah, seperti itu. Kehalusan kita bisa mengatur. Biasanya diaplikasikan dengan blur radius untuk kehalusan itu menjadi seperti ini contohnya. Nah, seperti itu, memberikan efek bayangan dan sebagainya. Apabila kita menghapus, langsung ke icon penghapus, kita bisa menghapusnya seperti ini. Menghapusnya lebih tegas lagi, kita turunkan smoothness-nya dan radiusnya, akan menghapus kembali dengan cara yang sangat bersih seperti ini. Apabila sudah selesai, kita klik kembali icon penghapusnya untuk mengembalikan ke menu menggambarnya seperti ini. Seperti itu. Ini biasanya digunakan untuk memberikan line art. Bisa untuk baju transparan, kita bisa menghapus dari pakaiannya, atau juga memberikan garis di setiap tepinya seperti itu. Selanjutnya adalah menu shape ini ya. Apabila kita mendapatkan project dari edit foto, kita bisa menyimpannya save as project ini. Apabila belum selesai atau kita akan melanjutkan di waktu yang lain, jadi kita menyimpannya terlebih dahulu di sini. Seperti ini. Kita berikan judul agar tidak tertukar dengan edit-edit
foto atau tulisan teks yang lainnya. Seperti itu. Dan itu tersimpannya di sini, di menu ini. Kita bahas nanti setelah yang ini selesai. Lalu yang lainnya adalah di sini adalah kuncinya ketika project sudah selesai. Kita bisa menyimpannya di sini. Di sini banyak sekali pertanyaan bahwa gambar yang disimpan itu menjadi kecil, tidak sesuai dengan ukuran yang pertama dibuat, ataukah itu dalam bentuk rasio yang 3:4, 1:1, atau 16:9. Adalah kuncinya di sini. Apabila kita mengatur di ukuran default ini, itu adalah mengatur dari dasar atau penyimpanan yang diatur oleh aplikasi Pixellab-nya. Saya biasanya kalau untuk thumbnail saya gunakan rasio yang high ini, karena untuk thumbnail tidak bisa lebih dari 2 MB ukurannya. Jadi saya biasanya menggunakan di high ini karena apa? Selain kualitasnya juga bagus, cukup bagus karena sudah di level high, dan juga bisa dipasang di thumbnailnya tersebut. Apabila terlalu lebih di very high ini atau ultra, itu tidak akan dapat dipasang di thumbnail karena kelebihan dari 2 MB. Seperti itu. Apabila kita memasangnya di level medium, gambar kurang bagus. Jadi saya sarankan di level high saja untuk penyimpanan bagian thumbnail ya. Tapi apabila kita menyimpan dari foto yang kita edit untuk dipublikasikan atau disimpan atau kita gunakan untuk yang lainnya, promosi dan sebagainya, kita gunakan very high atau ultra. Tapi saya biasanya sangat sering menggunakan di level ultra. Karena apa? Walaupun kita memperbesar di zoom di level seberapapun, 500 kali zoom gitu, untuk gambar dan detailnya masih terlihat sangat jelas. Seperti itu. Jadi biasanya saya menyimpannya di level ultra seperti ini. Apabila sudah selesai, kita langsung saja ke menu save, klik ini, dan itu tersimpan langsung di galeri seperti itu. Kita ke menu selanjutnya adalah share. Ini tampilannya sama seperti yang penyimpanan foto atau gambarnya, tapi kita ke menu pojok yang di kanan atas ini, yang share ini. Kita dialihkan ke media sosial biasanya yang akan kita kirimkan foto atau gambarnya atau teks atau logonya dan sebagainya, seperti itu. Untuk selanjutnya di sini adalah titik 3. Di sini adalah tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Perancis. Di sini adalah berisi dari quotes yang kita sering dengar ya, quotes atau kata-kata penyampaian motivasi, bisa berupa kesuksesan, pertemanan, kesenangan, inspirasi, pikiran positif, dan lain-lainnya. Itu terdapat di sini. Tapi jarang sekali saya gunakan karena kebanyakan saya menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya kita ke menu titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Di sini adalah menu utama dari aplikasi Pixellab ini sendiri. Seperti itu. Jarang sekali saya menggunakan di sini. Kita kembali saja. Selanjutnya kita ke menu yang ada di kanan bawah ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini adalah terdapat dari menu yang sudah simpan. Yang tadi kita simpan di sini, kita tulis di atas ini. Itu tersimpan di sini.
Sini adalah menu yang mungkin kita simpan untuk keperluan editing selanjutnya. Sini kita simpan secara rapih dengan memberikan judul yang berbeda sesuai dengan tema, foto, gambar, logo, atau yang lainnya. Seperti itu. Jadi tidak akan tertukar. Dan juga terkesan rapih untuk penyimpanan filenya seperti ini. Kita bisa langsung membagikannya di sini. Kita juga bisa langsung menghapusnya di sini. Lalu kita kembali. Yang bawah ini adalah menu default yang biasa menjadi tampilan awal di menu Pixellab-nya apabila kita baru masuk ke aplikasi Pixellab-nya. Seperti itu. Lalu oke. Dan kembali lagi ke menu awal dari tampilan utama dari aplikasi Pixellab-nya. Kita langsung ke gambar yang kedua ini. Ini adalah untuk menampilkan dari gaya background yang sudah disediakan oleh aplikasi Pixellab-nya seperti ini. Di sini juga sudah tersedia dari font dari jenis huruf yang akan kita gunakannya, gaya huruf atau model huruf yang akan kita gunakan seperti ini. Dan sudah tersedia dari gradasi warna backgroundnya sudah disediakan seperti ini. Selanjutnya dengan gaya seperti ini dan sebagainya, seperti ini, seperti ini. Nah, bisa langsung ke menu ini apabila kita menggunakan teks yang 3 dimensi seperti ini. Selanjutnya adalah teks yang memberikan gaya tulisan seperti ini. Dan memberikan efek cerminan seperti ini. Jadi terdapat bayangan di tulisan atau huruf yang pertamanya. Bayangan seperti ada tulisan yang sama di bawahnya seperti itu. Selanjutnya seperti ini. Selanjutnya adalah seperti ini. Curved adalah tulisan yang melengkung. Apabila kita membutuhkannya untuk pembuatan tulisan yang melengkung, biasanya dibuat untuk membuat tulisan di stempel dan sebagainya seperti ini. Kita bisa menggunakan yang ini. Seperti itu. Di sini juga kita bisa merubah backgroundnya kok. Selanjutnya itu merubah backgroundnya biasanya di menu layer yang kanan bawah ini. Nah, itu ke galeri atau apabila kita sudah menyiapkan gambarnya di sini. Kita kembali terlebih dahulu di menu ini. Bisa ke sini. Bisa dengan gaya background kertas seperti ini. Dengan tulisan berwarna di depan seperti ini. Reflection. Bayangan dari huruf di bawahnya, shiny, dan tampilan putih kosong seperti ini. Untuk selanjutnya adalah menu huruf A ini. Ini sama seperti yang menu yang ada di pojok kiri atas yang pertama tadi. Untuk kegunaannya sama, cuma di sini terdapat lebih lengkap. Kita bisa memilih font di sini,
kita bisa memilih opacity, mesh, dan sebagainya. Tampilannya supaya lebih lengkap lagi di sini. Untuk yang bagian awal ini sama, kita memindahkan dari gambar depan ke belakang apabila ada lapisan. Ini untuk mengkopinya. Ini untuk mengatur posisi ke kiri dan kanannya. Di sini relative position ini posisi yang cepat untuk memposisikan di tengah. Fokus seperti ini di pojok kiri, pojok kanan, pojok atas, dan pojok bawah seperti ini. Size kita bisa mengatur dari untuk besar kecilnya dari bentuk hurufnya. Kita checklist. Lanjut kita ke padding. Kita bisa mengaturnya untuk posisi ya. Posisinya bisa melebar ke kanan, melebar ke kiri seperti ini. Color kita bisa merubah warna di sini bebas. Keunikan dari aplikasi Pixellab ini ya, apabila di menu color ini, pewarnaan yang color ini beda dengan di gradients ini, tidak bisa kita memilih warna satu persatu, memilih warna per hurufnya. Ini untuk warna yang keseluruhannya. Tapi di warna color ini kita bisa memilih warna dari huruf satu per hurufnya seperti ini. Kita bisa memberikan warna di huruf N ini, misalkan warna orange. Kita bisa memberikan warna di huruf E nya, yaitu warna merah muda. Kita bisa merubah warna ini, W ini, W ini di warna merah misalkan. Warna teksnya, T nya kita bisa beri warna ungu. E-nya lagi kita bisa berikan warna biru cerah ini, dan seterusnya seperti itu. Ini dari kelebihan dari aplikasi Pixellab ini ya, seperti itu. Lalu simpan, warnanya unik seperti ini. Apabila kita mau memberikan warna lagi, kita klik langsung untuk tulisannya, lalu kita berikan warna di sini. Kita berikan contoh warna gradients, itu tidak bisa memilih warna satu persatu, tapi warna keseluruhan seperti ini. Walaupun kita arahkan ke huruf yang manapun, akan menghasilkan warna keseluruhan seperti ini. Lalu kita ke tekstur. Tekstur itu memberikan warna keseluruhan, tapi bukan dalam bentuk warna ya, tapi dalam bentuk gambar dan lainnya. Contohnya apabila huruf yang tadi itu akan diberikan tekstur yang bergambar, kita bisa mengaturnya di sini. Saya contohkan seperti ini. Kita berikan font dulu yang tebal di sini untuk mempertegas dari teksturnya seperti ini. Kita pindah ke galeri, lalu kita bisa memasukkan foto yang akan kita gunakan di sini, yang sudah kita sediakan di menu projectnya. Contohnya gambar ini saja, lalu checklist. Nah, itu terdapat di hurufnya seperti ini, seperti itu.
seperti itu. Kita juga bisa mengatur opacity di sini dari ketegasan atau keburamannya seperti ini, tergantung keperluan dari edit teks huruf yang kita perlukan, seperti itu. Dan biasanya juga di tekstur ini terdapat dari skala ini ya, scale ini, enable ini untuk memulkan ke layar seperti ini. Kita juga bisa merubahnya seperti ini menjadi kecil-kecil dan banyak, yang pastinya menutupi dari seluruh dari bentuk tulisannya. Bisa diperbesar seperti ini, tapi biasanya normalnya itu apabila terdapat seperti ini kita bisa langsung di enable, itu langsung mencocokkan ke posisi tengah seperti itu. Di sini selanjutnya adalah terdapat rotasi, ialah skala dari kemiringan untuk kanan dan kiri dari huruf dan atau tulisannya, seperti itu. Kita bisa menggunakan menu mesh di sini apabila keperluan untuk memotong dari gambar atau tulisannya. Misalkan kita akan memotong bagian yang seperti ini, biasanya kita gunakan di menu teks terbelah. Kita juga bisa mengatur dari cara meluruskannya, pemotongannya seperti apa, seperti ini. Bila kita mau meluruskannya, kita tinggal tarik seperti ini saja, dan itu bisa menjadi garis yang sangat lurus seperti ini. Jadi kita menarik dari per garis yang putih ini ya, kita bisa panjangkan, pendekkan sesuai dengan keperluannya, seperti itu. Apabila sudah selesai mungkin pemotongannya gayanya seperti ini, kita bisa langsung klik enable ini. Itu akan menghilangkan dari gambar atau tulisan yang terdapat di dalam di antara titik-titik atau garis di dalamnya ini ya, seperti ini. Karena ini keperluannya tadi untuk memotong gambar di menu yang ini ya, yang pertama ini. Jadi ini adalah salah penempatan juga ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Di enable itu akan menghilangkan dari gambar yang berada di dalam lingkaran garis ini. Nah, seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa mengkopinya. Apabila kita mau memotong bagian luar, kita bisa mengkliknya yang ini. Jadi bagian dalam terselamatkan, tidak terpotong, tapi bagian luarnya terpotong. Dan halnya apabila kita memindahkan ke sini, itu akan memotong bagian dalam dari lingkaran garisnya ini. Kita juga bisa mengcopy di sini. Lalu biasanya kita menggeser dulu terlebih dahulu di sini agar kita bisa menggeser dari set yang keduanya, seperti itu. Seperti ini. Lalu kita bisa mengatur rotasinya di sini. Jadi kita bisa mengatur dari meshnya yang kedua, lalu kita bisa menggesernya seperti ini. Nah, seperti itu.
dan tampilannya akan menghasilkan gambar seperti ini. Selanjutnya kita ke font. Tentunya kita pindah dulu ke tulisan yang pertama. Kita ke layer tengah atas ini, lalu kita klik di tulisan yang new text-nya ini, seperti itu. Dan jangan lupa untuk menguncinya, kita bisa menguncinya ke menu layer tengah atas ini, lalu kita kunci terlebih dahulu agar tidak bergeser apabila tersentuh seperti ini ya. Selanjutnya kita ke font. Kita bisa memilih dari jenis atau gaya huruf, model tulisan yang akan kita gunakan. Di sini terdapat banyak sekali variannya. Bisa menggunakan huruf yang ini, gaya tulisan yang ini, Chalk 5, Meme, Meme, dan lainnya. Seperti itu. Apabila kita mempunyai font sendiri, biasanya tersimpan di My Font ini. Ini sebelumnya kita sudah mendownload terlebih dahulu, bisa dari deskripsi dari YouTuber atau konten kreator yang lain yang sudah menyediakannya. Apabila sudah disimpan, maka tersimpannya di sini. Seperti itu. Selanjutnya kita ke B atau gaya style. Ini memberikan ketebalan di hurufnya, karena hurufnya sudah tebal jadi tidak berfungsi. Ini apabila akan memberikan tulisan yang condong atau miring sedikit. Di sini untuk memberikan garis di bawahnya seperti ini. Dan ini untuk menghilangkan dari semua yang kita gunakan di sini. Mengembalikan ke awal seperti ini. Kurve di sini adalah untuk memberikan efek lengkungan, bisa lengkung ke bawah seperti ini, bisa lengkung ke atas seperti ini, tergantung dari objek atau gambar apa yang akan kita tempelkan dari tulisannya nih. Biasanya digunakan untuk pembuatan stempel dan sebagainya ini. Seperti itu. Apabila masuk di efek di level kurve ini, maka warnanya yang sudah kita pilih tadi akan hilang ya, karena mungkin tidak bisa menyesuaikan dari posisi untuk pewarnaannya. Seperti itu. Background dan enable, kita akan memberikan efek background di belakang, bisa dengan menggunakan warna yang atas ini seperti biasa. Kita bebas memilihnya. Kita juga bisa memilih warna yang gradients ini. Left padding bisa memanjangkan ke kiri, right padding ke kiri bisa menghilangkan dari backgroundnya yang sebelah kanan seperti itu. Top padding tengah, atas, radius untuk memberikan garis background yang lancip dan tumpul seperti itu. Contoh aja, kita manual menggunakan yang dasar saja, karena jarang juga saya menggunakannya ini.
Selanjutnya adalah alignment. Alignment dibutuhkan apabila kita akan menyudutkan dari tulisan atau teksnya. Apabila bersusun ke bawah itu menjadi rapat ke kiri, dan ini rapat ke kanan, dan ini di tengah-tengah. Itu biasanya apabila digunakan dalam konteks teks yang panjang. Maksudnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini alignment ini dalam posisi tengah seperti ini. Apabila kita menggunakan yang ini, maka akan rapat ke arah kiri. Apabila menggunakan ini akan merapat ke arah kanan seperti ini. Kita bisa memilih dari ketiganya atau salah satunya ini yang akan kita gunakan. Spacing adalah pemberian jarak dari antar huruf per hurufnya seperti ini. Dari huruf per hurufnya seperti ini. Dan line spacing adalah antar jarak dari tulisan atas dan bawahnya seperti ini. Jadi kita bisa merapatkannya, bisa kita menjauhkannya seperti ini. Ini jauh dan ini merapat. Seperti itu di menu line spacing ini. Stroke, dimana kita akan memberikan garis di setiap hurufnya, garis pinggir di setiap hurufnya ya. Ini biasanya digunakan untuk line art di tulisan atau di foto dengan cara yang sangat praktis. Kita langsung menggunakan stroke ini aja. Kita enable langsung memberikan seluruh garis tepi di setiap hurufnya. Sama, kita bisa merubah warna di sini, hitam, orange dan sebagainya, gradients apa dan sebagainya. Kita juga bisa menambahkan dari garis pinggir stroke-nya ini seperti ini. Ketebalannya bisa diatur. Paling biasanya di level 5, 3, 7 paling banyak, dan seterusnya. Shadow adalah memberikan efek bayangan di luar dari objek, gambar atau huruf atau teksnya. Kita enable kan seperti itu. Kita juga bisa memilih warna di sini bebas. Opacity juga kita bisa mengurangi opacity-nya. Blurnya juga kita bisa memberikan blur dengan jarak yang jangkauannya jauh seperti ini. Tapi saya biasanya menggunakan di level 10 atau 25 paling banyak, karena memberikan kesan jelek kalau terlalu tebal seperti ini. Biasanya di level 10 atau 25 paling banyak, dan itu sudah ukuran dari defaultnya ya. Offset X ini adalah memberikan efek bayangan ke arah kanan seperti ini. Bisa kita geser atau ke arah kiri seperti ini. Offset Y adalah arah atas dan arah bawah seperti ini. Efek bayangan atas bawah seperti ini. Ini adalah salah satu kelebihan dari aplikasi Pixlab-nya untuk masalah edit teks, logo, huruf dan lainnya seperti itu. Emboss adalah memberikan sudut pandang cahaya. Cahaya datang dari atas di sini, cahaya datang dari bawah di sini,
dari samping kanan di sini, dari samping kiri di sini. Kita contohkan memberikan efek cahaya dari samping atas kanan seperti ini. Intensitas cahaya juga kita bisa mengaturnya di level 100 untuk memberikan cahaya yang lebih terang, lebih gelap. Ambient light, secular hardness-nya, kekerasan dari cahayanya kita bisa mengaturnya. Bevel seperti ini, memberikan efek 3D. Apabila sudah selesai, lalu checklist di sini. Perspektif ini salah satu menu yang juga sangat luar biasa. Kita bisa menempatkan dari tulisan, gambar pada objek yang akan kita gunakan. Kita bisa menarik dari garis satu-satunya seperti ini. Apabila kita mendapatkan bentuk seperti ini, kita bisa menyesuaikan dari gambar dan tulisannya ya. Enable, maka tulisannya akan berubah mengikuti dari garis yang kita tarik tadi, seperti ini. Ini adalah fungsi yang sangat luar biasa juga dari aplikasi Pixellab yang mungkin bisa kita gunakan untuk keperluan editingnya. Seperti ini pun bisa, seperti ini bisa. Yang biasa banyak digunakan adalah gaya yang seperti ini, seperti itu. 3D rotate, kita bisa merubah dari angle-nya ya, untuk putar atas dan bawahnya. Ini putar kanan dan kirinya, seperti itu. Text, apabila kita enable, memberikan bayangan di belakang dari huruf per hurufnya seperti ini. Kita juga bisa merubah ke model obliku, lurus. Perspektif ini adalah memberikan efek bayangan 3D-nya menyudut ke tengah, apabila ini lurus ke belakang, menyesuaikan dari huruf hadapnya kemana ya, seperti itu. Depth, ketebalannya maksudnya bisa kita rubah juga seperti ini, bisa panjang, pendek. Di video sebelumnya saya gunakan ini untuk memberikan efek pixel stretch atau peregangan pixel. Cocok digunakan untuk teks 3D atau gambar pixel stretch, peregangan. Depth color juga kita bisa merubahnya di sini. Warna auto adalah warna yang bawaan dari stroke-nya. Gradients, warna gradients. Kegelapannya bisa atur di sini. Dan dari angle-nya bisa mengatur di sini. Seperti itu. Sangat luar biasa aplikasi Pixellab ini apabila digunakan untuk membuat atau mengedit dari logo atau huruf dan tulisannya. Selanjutnya ke 3D Show, 3D Shadow, bayangan dari 3 dimensinya.
memberikan efek bayangan di bawah dari tulisan atau hurufnya seperti itu. Opacity juga kita bisa mengaturnya, blur radius juga kita bisa mengaturnya, besar kecilnya juga kita bisa mengaturnya di sini. Dan reflection, apabila kita enable, memberikan efek refleksi bayangan di bawah seperti ini. Salah satu juga yang perlu kita ketahui adalah apabila kita ingin menyembunyikan dahulu dari gambar yang pertama dan kedua ini agar tidak mengganggu, mungkin kita bisa ke menu layer tengah atas ini, lalu kita sembunyikan di menu ini. Maka gambar yang pertama atau gambar yang tidak ingin kita lihat supaya tidak mengganggu, kita bisa menghilangkan dan memunculkannya kembali di sini seperti ini. Untuk di menu huruf A ini sudah selesai. Mungkin kita bisa menginjak ke menu yang selanjutnya, menu hexagon yang ada di tengah kanan bawah yang biasanya sering saya sebut. Di sini terdapat dari stiker, import, maksudnya mengimport dari galeri. Draw untuk memberikan tulisan tadi seperti tadi. Ada save, bezier, dan panah seperti itu. Tapi biasanya menu hexagon ini kita gunakan apabila sudah kita memasukkan objek tulisan atau gambarnya ya. Di sini kita bisa ke relative size seperti itu. Bisa kita ke relative position untuk memposisikan gambar supaya berada tepat di tengah-tengahnya seperti itu. Bisa kita juga memindahkan dari posisi depan dan belakangnya. Apabila ada gambar yang lebih crop adalah kita bisa memotong dari gambar 1:1, 9:16 dan sebagainya di sini. Seperti itu. Kita bisa juga memutarkan ke kanan dan kiri, atas dan bawah seperti ini. Sini adalah untuk mengcopy jadi dua seperti ini. Kita bisa memindahkannya dari posisi depan ke belakang atau dari belakang ke depan di sini ke menu yang dua ini seperti itu. Lalu kita bisa merubah warnanya di sini. Ini biasanya memberikan efek bayangan ya. Contohnya aja menggunakan warna yang ini. Lalu kita memindahkannya posisi ke belakang seperti ini. Kita juga bisa menghapusnya dari project yang mungkin kita gunakan di sini seperti itu. Apabila ingin mengembalikan ya kita langsung ke menu panah balik ini ya, rewind seperti itu.
sini tekstur sama seperti tadi, bisa kita gunakan untuk mengisi dari gambarnya. Dan salah satu fungsi utama dalam edit manipulation yang biasa saya gunakan adalah di permainan warna ini, untuk menyelaraskan dari gambar yang satu dengan gambar yang lainnya. Di sini adalah terdapat menu hue, bisa merubah dari warna secara signifikan tanpa kita mengatur saturation, brightness, kontrasnya seperti itu. Saturation mengurangi pewarnaan dan menambah pewarnaannya seperti ini. Biasanya justru malah kebanyakan kita menguranginya seperti ini untuk menyamakan dengan gambar yang lainnya. Brightness, pencahayaan bisa dikurang, bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Kontras, ketegasan dari gambarnya. Stroke ini biasanya digunakan apabila ingin memberikan renat di objek gambarnya. Langsung enable saja. Kita bebas di sini bisa memilih warna biru, hitam, putih biasanya yang banyak digunakan. Di sini juga kita bisa mengatur dari ketebalan dari stroke dari gambarnya seperti ini. Seperti itu. Eraser, kita bisa menghapus. Di sini adalah menu untuk menghapus secara bagian dalam bentuk kotak atau bulat seperti ini. Contohnya seperti ini. Di sini kita bisa, apabila kita mengklik yang ini, akan menghapus di bagian dalam yang ada di kotak merahnya ini. Seperti itu. Apabila klik yang ini akan menghapus bagian luar dari kotak merahnya ini. Seperti itu. Nah, seperti itu. Kita kembalikan apabila terjadi kesalahan. Kita juga bisa memberikan mesh, efek mesh, yaitu menghilangkan dari objek yang berada di dalam garis pinggirnya ini ya. Ini sama dengan mesh yang digunakan di menu huruf yang tadi, seperti itu. Dan eraser color. Eraser color itu adalah menghapus dari bagian gambar yang sangat signifikan. Biasanya manualnya adalah menghapus bagian warna yang putih, seperti itu. Kecuali kita memilih dari tetes tinta ini, kita arahkan ke warna hitam, itu akan menghilangkan bagian warna hitam yang ada di seluruh objek gambarnya. Maka kita checklist di sini dan akan menghilangkan warna hitamnya, seperti itu. Rotate seperti tadi sama, memutar ke kanan dan ke kiri. 3D shape atau memberikan bayangan ke belakang, seperti itu. Obliku, lurus ke belakang, dan sebagainya. Shadow memberikan efek bayangan. Radius bisa kita atur. Offset X kita bisa mengaturnya juga seperti ini. Y juga atas ke bawah, seperti itu. Inner shadow adalah memberikan efek bayangan di dalam objek gambarnya ini, seperti ini. Memberikan efek bayangan ke dalam objeknya. Sama offset X demikian, dan offset Y juga demikian. Emboss memberikan efek pencahayaan dari kanan dan kiri, seperti itu. Apabila terlalu panjang, mungkin videonya nanti akan saya buat menjadi
per bagian, mungkin bisa bagian atas terlebih dahulu atau bagian yang lainnya, bisa di menu segitiga, menu huruf A, menu heksagon, dan menu layer pojok kanan bawah, dan menu tongkat ajaib. Ini tongkat ajaib menu yang sangat jarang sekali digunakan. Ini untuk memberikan efek vignette, noise, memberikan efek garis-garis seperti ini di belakang, di backgroundnya, untuk pencahayaan background seperti ini, kontras untuk backgroundnya seperti ini. Untuk memudahkannya, mungkin nanti saya akan membuat tutorialnya secara terpisah, tidak secara panjang seperti ini. Mungkin akan menghabiskan waktu, mungkin durasinya sangat panjang, tapi ini juga diperlukan untuk membantu teman-teman semua, saudara-saudaraku semua yang mungkin ingin sekalian memahami dari aplikasi Pixellab-nya secara utuh dan langsung. Di kesempatan yang lainnya mungkin saya akan memberikan tutorial dari menggunakan Pixellab ini secara satu persatu. Fungsi utama dari kunci utama yang perlu kita perhatikan untuk mengedit foto manipulation adalah di color filter ini. Untuk menyamakan warna, pewarnaannya dari satu objek ke objek yang lain adalah di color filter. Contoh saja di bagian edit yang ini. Di sini adalah permainan dari color filter yang sangat luar biasa, yang mungkin kita harus sabar untuk mengatur dari pewarnaannya. Contoh saja di bagian air ini, kita klik, kita bisa mengatur dari opacity-nya ya. Apabila kita mengaturnya di level 100 mungkin terlalu janggal melihatnya seperti ini, maka kita mengaturnya di level 50. Tentunya dari rasa kita mengatur semuanya itu ada di dalam perasaan kita ya, feeling kita untuk mengaturnya. Apabila terlalu terang seperti ini juga kan tidak bagus, seperti itu. Selain di opacity, manipulation itu sangat menggunakan color filter. Kita bisa memberikan efek warna yang sama dengan warna yang lainnya seperti ini, jadi tidak memberikan suatu gambaran yang blending ya, seperti itu. Mungkin demikian untuk review dari aplikasi Pixellab-nya. Kita bertemu kembali di kesempatan yang lain di tutorial Pixellab-nya. Jika ada saran dan pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Terima kasih untuk selalu dukungannya. Semoga keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.